Halo, apa kabar teman-teman semua? Sudah lama sekali saya tidak membuat video ya, karena memang banyak kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya elah, ya kita semua pasti sibuk ya teman-teman. Walaupun kita ada yang WFH ya, COVID PPKN, tapi rasanya lebih sibuk daripada nggak PPKM. Bener nggak teman-teman? Ya, rasanya kangen banget ya, nggak bikin video, udah lama banget nggak bikin video. Hari ini saya pengen banget bikin video ya. Saya ingin ya sebagai misi saya untuk buat video ini yaitu memberikan kesaksian hidup pribadi, teman-teman siapa aja yang mau bergabung dengan saya, memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua anak-anaknya. Teman-teman semua, hari ini saya ingin sekali menceritakan bagaimana seorang anak Tuhan ya, penuh dengan pergumulannya, tapi dia bisa bebas, dia bisa keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Pada hari ini saya ingin bersaksi bagaimana kehidupan saya sekarang ini. Jenuh banget, jenuh ya, karena saya sudah pensiun dan apa yang saya lakukan sepertinya di rumah aja gitu ya. Walaupun ada hal-hal yang saya lakukan gitu, tapi rasanya kejenuhan itu nggak bisa dipungkiri. Benar-benar jenuh. Sampai akhirnya saya keluar rumah bawa mobil sendiri gitu ya. Kemana aja gitu, sebentar aja rasanya itu udah menghibur sekali gitu, membahagiakan sekali gitu ya. Beberapa hari ini ada di dalam pikiran saya bagaimana kehidupan saya merasa bahwa apakah sekarang ini saya sudah hidup benar, dalam arti ya, apakah saya sudah hidup benar dalam arti ya sekarang ini saya tinggal bersama dengan kakak saya dan anak-anaknya. Memang sebelumnya saya tinggal sama mami berdua ya. Saya tinggal dengan mami berdua, begitu mami gak ada, saya sendiri dan rasanya gak mungkin hidup sendiri gitu ya. Sendirian, kalau ada apa-apa gimana gitu ya, kalau misalnya kayak saya sakit misalnya gitu ya, gak ada yang nolongin gitu ya. Jadi saya tinggal sama kakak saya. Memang sebelum mami meninggal, kita berdua memang sepakat mau tinggal sama kakak saya, karena di rumah kakak saya itu ada cukup tempat untuk kita berdua tinggal di situ. Karena saya berpikir pada waktu itu kalau saya banyak kegiatan malam-malam hari di gereja atau di mana gitu ya, saya punya kegiatan-kegiatan itu, mami sendiri rasanya kasihan juga gitu kalau mami sendiri kalau ada apa-apa gitu ya. Jadi saya merasa tenang kalau misalnya kita pindah ke tempat kakak saya dan saya bisa tidak kepikiran gitu ya kalau saya ada di luar rumah dan mami di rumah sendiri. Itu kita sepakat, tapi pada akhirnya memang mami udah gak ada, sekarang saya sendirian aja. Kemudian memang ketika saya habis kena COVID waktu itu, langsung saya pindah ke tempat kakak saya. Rumah saya pada saat ini sudah kosong, teman-teman, nggak ada yang menempati lagi. Saya barang-barangnya juga udah diangkat karena pada waktu itu sudah ada yang mau menyewa ya, tapi batal karena dia kena serangan jantung. Yang ya akhirnya memang di rumah itu udah nggak ada barang, tempat tidur segala macam, bahkan piringannya juga udah nggak ada gitu ya. Jadi saya nggak bisa pulang ke rumah, nggak bisa tinggal di rumah itu lagi karena memang nggak ada barang-barangnya, kecuali memang kalau saya mau beli barang-barang yang baru gitu. Kemudian saya tinggal di tempat kakak saya ini udah beberapa bulan, dari bulan Januari sampai sekarang ini sudah bulan September ya, awal September, sudah cukup lama, 9 bulan kurang lebih saya tinggal di tempat ini.
Saya merasa bahwa, saya sih betah-betah aja tinggal di tempat ini, tapi memang saya merasa bahwa saya, apa ya, belum maksimal melakukan sesuatu gitu ya. Di tempat ini saya merasa happy ya karena, saya punya 2 cucu di sini yang bisa diajak main, yang menggemaskan istilahnya ya. Jadi mainan saya setiap harinya kalau saya di rumah gitu ya. Di lain pihak juga kakak saya juga, jualan ya bakmi dan teman-temannya gitu ya, menerima pesanan GoFood, GrabFood gitu ya. Jadi saya membantu di situ. Selain itu saya punya kegiatan bahwa saya juga menjual makanan cepat saji teman-teman. Makanan yang sudah dibumbuin tinggal digoreng-goreng, sebentar saja sudah matang dan bisa dimakan. Kemudian, selain itu saya juga menjadi agen asuransi Generali ya, agen asuransi Generali di mana saat ini saya baru belajar untuk menjual asuransi kepada teman-teman. Kebanyakan memang saya menawarkan kepada teman-teman di gereja maupun mantan-mantan tempat saya bekerja. Itu 2 kegiatan saya. Tapi yang ada dalam pikiran saya sekarang ini adalah mungkin ini saya salah ya, saya berpikiran seperti ini, saya nggak tahu, tapi saya mulai berpikiran, bagaimana dengan karir saya. Kehidupan saya nggak tahu ya sampai batas mana saya hidup, tetapi saya harus berpikir bagaimana saya hidup bukan dengan bunga deposito yang sekarang ini saya jalani, tetapi harus ada yang saya hasilkan gitu ya. Kalau, boleh bilang penghasilan saya jualan makanan dan, agen asuransi ini kan masih baru, jadi belum banyak ya teman-teman. Jadi setiap bulannya memang defisit lah ya, defisit, heeh, defisit, saya, sangat bergantung dengan bunga deposito gitu ya, yang juga belum tidak banyak, sebenarnya tidak banyak, tapi ya itu masih defisit teman-teman. Jadi saya mulai berpikir gitu ya, kehidupan saya selanjutnya gimana ya? Ya, saya harus menghasilkan, banyak uang dalam tanda petik ya, banyak menghasilkan uang untuk tidak defisit. Itu aja sih, prinsipnya adalah, saya harus mencari uang untuk mencukupi kebutuhan saya. Kalau saya mengandalkan deposito itu nggak mungkin cukup gitu ya, sampai kapan gitu. Lama-kelamaan kalau defisit kan habis dan saya nggak mau juga, membebankan kakak saya atau membebankan saudara-saudara saya yang lain gitu ya. Saya harus berusaha gitu. Itu bergejolak teman-teman. Hidup saya itu benar-benar bergejolak. Saya sempat, berpikir kenapa saya pindah gitu ya, kenapa saya gak tinggal aja di Cipete gitu ya, lebih fokus mungkin untuk melakukan usaha gitu ya. Saya berpikiran seperti itu. Tapi, suatu hari, saya mungkin mulai bersungut-sungut ya, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Entah gimana ya, ada seorang teman, dia masukin apa sih, kayak saat teduh pagi gitu, saat teduh, di Facebooknya dia. Pada waktu itu saya mendengarkan, pagi-pagi saya mendengarkan ketika saya habis bersaat teduh, gitu saya mendengarkan saat teduh, yang dia posting di Facebook. Saya mendengarkan di situ memang tentang bersungut-sungut. Teman-teman, di situ saya belajar satu hal bahwa sebenarnya kita nggak boleh takut, ya. Kita nggak boleh takut apa yang sudah direncanakan Tuhan bagi hidup kita. Kita nggak boleh takut, apalagi bersungut-sungut. Tuhan tidak suka kalau kita bersungut-sungut. Karena apa? Karena itu tandanya kita tidak bersyukur. Kita nggak boleh bersungut-sungut teman-teman. Kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini masih kecil gitu ya, belum besar. Tapi kalau kita tekun, kalau kita boleh fokus, kalau kita boleh benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hal ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hasil yang sedikit akan menjadi hal yang besar. Satu hal memang, yang memacu saya semangat gitu ya, pada bulan Agustus kemarin saya, ada 6 ada 6 closing-an dari tanggal 1, pokoknya selama 1 bulan itu saya 6 closing-an, tapi memang, 5 closing-an itu
saya lakukan dari tanggal 20 sampai tanggal 25. Artinya dalam waktu 5 hari saya bisa closing 5 case gitu ya, 5 case. Akhirnya di situ emang ada reward sendiri ya, ada hadiah-hadiah sendiri yang diberikan oleh Jedrali ketika kita boleh memenangkan suatu. Dan saya melakukan ini sebenarnya bukan mengejar hadiah, tidak sama sekali. Saya cuma ini benar-benar memfollow up orang-orang yang sudah lama saya kejar untuk ikut. Pada waktu sekarang ini saya lagi jualan menabung, teman-teman. Saya lagi jualan menabung, jadi saya kejar mereka untuk menabung gitu ya. Dan dari tanggal 20 sampai tanggal 25 saya melakukan closing 5 case. Dan saya menjadi top 1 ya di grup ini. Saya menjadi nomor 1 dan mendapatkan hadiah walaupun cuma 500.000 gitu ya. Tapi bukan hadiah yang saya maksud di sini. Saya bersyukurnya dengan ada penghargaan ini adalah satu keterbukaan bahwa saya bisa kok gitu ya. Saya bisa melakukan ini gitu ya. Saya nggak harus takut, saya nggak harus khawatir gitu dengan hidup saya sebenarnya. Kalau saya mau bersungguh-sungguh, kalau saya mau boleh melakukannya dengan baik gitu ya, saya akan menghasilkan banyak hal, menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu ya. Saya berpikiran seperti itu. Akhirnya saya merasa ditegur oleh Tuhan melalui saat teduh itu, bahwa saya harus bersyukur dengan apa yang saya lakukan ya. Kalau dilihat gitu ya, gimana kalau misalnya kita hidup sendiri sih, gimana ya, nggak enak banget, sepi, yang jelas sepi. Yang kedua, kalau ada apa-apa gimana gitu ya, nggak ada yang nolongin gitu ya. Ya banyak hal yang harus dipikirkan, tapi memang intinya adalah kita nggak perlu takut. Tapi kita boleh mengandalkan Tuhan di dalam segala segi kehidupan kita, supaya kita mampu untuk benar-benar melangkah mencapai satu impian yang memang kita targetkan di dalam hidup kita. Ini teman-teman, bahwa ya kadang-kadang kita berpikir dengan pikiran kita sendiri, tapi itu belum tentu tepat ya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita tanya Tuhan apa sih yang maunya Tuhan, ya kita lakukan gitu. Itu yang paling penting. Jadi padahal kita sering belajar ya, bagaimana kehidupan kita hari lepas hari itu, bagaimana Tuhan mau melakukan banyak hal dengan kita. Banyak yang kita pelajari sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Hari ini saya belajar ini, besok saya belajar ini, yang kemarin lupa gitu. Jadi hal-hal ini yang harus kita ingat, bahwa sebenarnya penyertaan Tuhan itu tidak pernah selesai. Jadi penyertaan Tuhan itu sampai kita akhiri hidup kita gitu ya. Sampai akhir hidup kita, penyertaan Tuhan tidak pernah selesai. Dan saya mau benar-benar bersandar kepada Tuhan. Saya yakin bahwa segala kehidupan saya ini di depannya ada Tuhan. Tuhan yang mengatur, saya nggak perlu takut kekurangan, saya tidak perlu takut mengecewakan dan sebagainya. Saya yakin Tuhan akan menolong saya, sehingga saya tidak menjadi beban siapapun ya. Saya tidak mau menjadi beban siapapun, tapi saya miliknya Tuhan. Saya biji mata Allah yang sangat berharga, dan Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu kekurangan atau mengalami hal-hal yang buruk. Tapi Tuhan akan memberikan kebahagiaan, sukacita di dalam hidup kita kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Ini aja teman-teman yang saya mau saksikan. Ini hal yang kecil, tapi ini yang mengganggu pikiran saya seminggu inilah kurang lebih, pikiran yang mengganggu pikiran saya, sehingga saya akhirnya menghitung-hitung, berpikir-pikir yang enggak gitu ya. Dan ini tidak baik ya, tidak baik. Jadi itu aja kesaksian saya teman-teman. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Andalkan Tuhan di dalam hidup kita, gak perlu khawatir, karena di depan sana impian kita akan tercapai bersama dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.